Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendita Nurainisa Susanto sebagai perwakilan kelompok kami. Dan teman saya bernama Farah Adela yang ingin menanyakan tentang UMKM Barel Barbershop ini. Latar belakang Barel Barbershop. 2. Apa tujuan Barel Barbershop? Apa manfaat Barel Barbershop? Lanjut, di sini saya akan menanyakan tentang sejarah dan visi misi Barel Barbershop. Aspek pasar dan manajemen market share ini di Barel Barbershop bersifat privasi. Bagaimana cara target pasar yang diharapkan oleh barbershop? Aspek manajemen. Siapakah nama pemilik Barel Barbershop? Bagaimana karyawan mengelola usaha Barel Barbershop? Apa saja alat perlengkapan yang digunakan oleh Barel Barbershop? Apa saja alat perlengkapan yang digunakan pada saat pandemi COVID-19? Bagaimana cara mempromosikan Barel Barbershop? Bagaimana cara mengelola biaya operasional untuk kedepannya oleh barbershop? Terdiri apa saja struktur dari barbershop? Bagaimana gambaran mengenai jabatan dari owner, manajer, kasir, dan karyawan? Analisis aspek manajemen. Ya, lanjut, saya akan menanyakan tentang aspek teknis dan teknologi. Apa nama alamat lengkap Barel Barbershop? Apakah ada produk yang diproduksikan dari Barel Barbershop sendiri? Analisis hukum. Berapa pendapatan per bulannya Barel Barbershop? Ada berapa jumlah karyawan Barel Barbershop? Ya, kita mendirikan barbershop untuk lebih kalangan ke pria ya. Jadi kan selama ini kan yang udah berjalan kan salon. Kalau salon kan tipenya lebih ke wanita gitu, lebih ke styling wanita, lebih ke treatment ke wanita. Nah, saya pengen ada juga buat style untuk pria, untuk treatment rambutnya juga yang lebih khusus ke pria gitu. Bahkan dari situ saya bertujuan untuk mendirikan Barel Barbershop. Ya, ini kita bahas soal sejarah tentang perusahaan Barel Barbershop. Untuk sejarahnya kita mulai berdiri pada tahun 2018. Itu pertama kita buka di Sunyaragi yang pertama. Yang kedua kita lanjut lagi di 2019, kita buka lagi di Markas Cafe. Dan kita lanjut lagi kita udah punya 4 cabang, ada cabang di Cideng sama cabang di Fathahillah. Berarti total kita udah punya 4 cabang. Nah, untuk visinya kita mengembangkan Barel Barbershop agar lebih berpotensi lagi di bidang styling ke pria gitu, styling rambut pria, treatmentnya maupun untuk kalangan pria agar tampil lebih maksimal lagi, agar lebih bisa tampil styling dari rambut yang utama gitu. Ya, kita untuk mencapai target yang kita sesuai, kita sekarang barbershop lebih mengunggulkan lebih ke kalangan anak muda dari kalangan anak muda sekarang sampai yang ke seterusnya. Karena dimulai dari anak muda sekarang, kita zaman modern kita harus lebih bisa ngikutin zaman, seperti styling rambut, seperti coloring rambut atau treatment lainnya gitu.
kita di sini mau bahas nanti kayak dosa. Saya pemilik Barel Barbershop yang di cabang Fathahillah Pleret. Saya namanya Roberto Teguh Halim Tanujaya. Untuk pengelola usaha barbershop, saya pemilik Barel Barbershop untuk cabang Barel Fathahillah. Saya bernama Roberto Teguh Halim Tanujaya. Untuk pengelola usaha Barel Barbershop, yang diutamain adalah pelayanan dan kualitasnya. Untuk alat dan perlampakan yang digunakan oleh barbershop ya, alat-alat seperti alat-alat standar saja, seperti clipper, gunting biasa, gunting sasak, ada hair tonic, ada pomade, ada sampo, ada sabun, ada hair dryer, ada catokan, ada alat buat curly, ada macam-macam lah, banyak lah. Kalau untuk ada anduk, ada hot towel buat pemanas anduk juga, ada masker juga, masker muka, ada masker rambut juga. Ya seperti pada umumnya lah. Pandemi Covid itu kita sedia yang pertama adalah disinfektan. Disinfektan untuk mau konsumen ataupun karyawan itu wajib ketika masuk pasti harus pakai disinfektan dulu. Kedua, selalu disediakan masker bagi untuk karyawan maupun untuk konsumen yang tidak membawa masker. Terus untuk perlengkapan lainnya kita ada penyemprotan disinfektan untuk bagian rambut dan muka dan bagian dari kepala sampai ke leher. Ada alatnya. Jadi seperti alat kayak ultraviolet gitu tuh, yang buat ngebunuh bakteri-bakteri gitu. Nah. Ya kita mempromosikan Barel Barbershop banyak sih ya. Kita ada buy manual juga, ada buy online juga gitu. Ya segala cara promosinya. Ya bener sih. Masa mau detailin promosinya ini di sini cara untuk biaya operasional yang di dalam ruang lingkup barelnya itu banyak juga sih ya. Ada sabun, ada sampo, ada hair tonic, ada pomade, ada silet untuk cukur jenggot, terus pisau cukur untuk clipper alatnya. Kita juga guntingnya kan, gunting juga lama-lama bisa tumpul juga. Ya kita maksudnya apa sih namanya? Ya ada biaya-biaya yang itu yang biaya perlu kita perhatikan untuk kedepannya gitu, untuk masa yang akan mendatang gitu, yang bakal operasional itu bakal keluar gitu. Ya untuk biaya lainnya ya seperti listrik, wifi, kalau kontrak yang kontrak, kalau nggak kontrak yang nggak usah bayar gitu. Struktur dari Barel Barbershop ya, ini hanya untuk Barel Barbershop. Kita ini tuh sekarang udah punya 4 cabang. Nah dari 4 cabang ini Barel Barbershop itu tidak difranchisekan untuk orang lain, tapi hanya untuk keluarga sendiri aja. Barel Barbershop kita ada, yang pertama kita ada owner, yang kedua kita ada kasir dan karyawan. Itu aja. Untuk alamat lengkap Barel Barbershop itu yang cabang keempat ada di Jalan Fathahillah nomor 201 Cirebon, Jalan Sumber Pleret. Saat ini belum, tapi sedang dikondisikan. Untuk pendapatan untuk analisis hukum jumlah karyawan Barel Barbershop itu sekarang saya yang di cabang keempat ya, yang Fathahillah itu ada 4 karyawan. Untuk pendapatan per bulan omset kotor ya sekitar kurang lebih ya sekitar 15 juta lah. Kotor 15 juta. Ya, ini namanya clipper. Ini alat buat memendekin rambut atau mengurangin rambut. Yang pertama dan yang kedua ini ada gunting. Ini namanya gunting buat motong rambut yang panjang, bisa jadi rapi dan pendek. Kalau ini gunting sila, ini buat penipis.
buat penipis rambut. Nah kalau yang kayak gini ini namanya Alazor silet buat ngerok rambut-rambut yang kecil. Kalau yang ini sepatunya clipper. Ini dari ukuran 0,5 sampai